Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Nomor berapa? Hadis nomor di sini juara 17. Tempat saya 13. Berjihad kan? Iya. Berjihad. Ini datang dari ya kawan Abi An Ali itu. ya Ali Rasulullah. Ya, sekarang An Abi Ayyub Ya. bil isnadil muttasili ila al-Hafidhi Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu annahu qala innama unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'syaral ansar yani qawluhu ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah qawluhu raddan ala man ankara ala man hamala ala saffir rum hatta dakhala fihim rawahu thalatha wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Sampai situ kemarin udah. Ya. Sholat sudah. Ini bab jihad. Bab jihad. Nomor tidak. Kalau tempat saya 1301. Depan terus, maju terus ke depan maju terus keluar. Lanjut lagi ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani Nadhir wa qatta'a. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar ke pohon kurma Bani Nadhir dan memotong. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghullu fa innal ghulula narun wa 'arun 'ala ashabihi fid dunya wal akhirah rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya janganlah kalian melakukan ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya, tidak boleh ya, ngambil duluan. Harus nunggu dibagi dulu oleh khalifah ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah yang memimpin umat Islam. Baru ya semuanya akan kebagian sesuai dengan bagiannya masing-masing. Adapun kalau ada yang mengambil duluan maka yang seperti itu berarti haram hukumnya. Harta yang diperoleh dari rampasan perang itu disebut ghanimah. Ghanimah ini yang dibagi menjadi 5 bagian ya, 1/5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya, yang 4/5 yang sisanya adalah untuk semua umat Islam yang mengikuti peperangan, yang mengikuti jihad. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bis-salabi lil qatil rawahu Abu Dawud wa asluhu inda Muslim. Salab, kalau salab itu bagi siapa? Bagi orang yang membunuh, yaitu yang harta yang
ditemukan pada orang yang berhasil dia bunuh dari musuh, dari orang yang berperang dengan orang Islam. Maka yang berhasil membunuh dialah yang berhak mengambil semua yang ada, harta yang ada pada orang yang dibunuh itu, orang yang terbunuh oleh dia. Itu khusus untuk dia. Ya, misalnya pedangnya atau baju perangnya. Adapun selebihnya dari itu, dari tawanan perang kan jadikan budak, kemudian harta rampasan perang, itu semuanya ya, dimasukkan dalam ghanimah dan dibagi sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan dalam aturan syariat. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu fi qissati qatl Abi Jahal, dalam yang menceritakan tentang terbunuhnya Abu Jahal pada perang Badar. Abu Jahal matinya pada perang Badar. Qala fabtadarahu bisayfihima hatta qatalahu thumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ada dua orang yang membunuh Abu Jahal ini. Kemudian setelah keduanya berhasil membunuh Abu Jahal, keduanya datang pada Rasulullah dan memberitahukan bahwasanya mereka berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Faqala ayyukuma qatalahu hal masahtuma sayfaykuma. Siapa di antara kalian yang telah membunuhnya? Artinya yang berhasil mengalahkan dan membunuh Abu Jahal. Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian bekas mungkin masih ada darahnya atau masih ada bekas yang membuktikan bahwasanya dia yang membunuh? Qala la, tidak ada. Qala fa nadhara fihi, lalu Rasulullah artinya belum dihapus dan dua-duanya ada berlumuran darah. Fa nadhara fihi, kemudian Rasulullah melihat keduanya, faqala kilakuma qatalahu. Kalian berdua yang telah membunuh, sama-sama membunuh Abu Jahal ini, maka berhak faqadha sallallahu alaihi wasallam bisalabihi, mendapatkan salab. Beda dengan ghanimah. Kalau salab yang ada di badan dari orang yang dibunuh itu. Untuk siapa? Li Mu'adz bin Amr, untuk Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Untuk Mu'adz bin Amr bin Jamuh, muttafaqun alaihi. Wa an Makhul radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasaba al-manjaniq ala ahli Thaif. Akhrajahu Abu Dawud fil Marasil wa rijaluhu thiqat wa wasalahu al-Uqayli bi isnadin dha'if an Ali radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat manjanik melontar itu, pelontar batu yang untuk melemparkan batu besar yang dilempar dari jauh sebagai senjata di zaman dahulu. Ya, tetap. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sil mighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah dan beliau memakai mighfar. Seperti helm, memakai helm untuk perang, baju perang. Falamma naza'ahu, ketika beliau melepas, ja'ahu rajulun faqala ibnu Khathalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khathal itu bersembunyi atau menggantung di penutup Ka'bah. Kiswah, sitar Ka'bah,
sitarnya Ka'bah. Faqala uqtuluhu, bunuhlah dia. Muttafaqun alaih. Ini pada saat terjadi penaklukan kota Mekkah itu. Rasulullah masuk kota Mekkah dengan memakai itu helm untuk perang. Kemudian ada yang lapor bahwasanya Ibnu Khattal ada di Ka'bah sana. Ini ngumpet di penutup Ka'bah. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan bunuhlah dia karena tidak mau masuk Islam. Padahal pada saat terjadi penaklukan kembali kota Makkah oleh kaum muslimin, itu orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka berpikir, kemarin kita udah berusaha bunuh Muhammad sampai ke Badar kalah, ya. Sampai udah berkali-kali berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Muhammad. Ya, tapi ternyata sekarang justru dia yang lebih kuat dan dia berhasil menaklukkan kota Mekkah ini. Berarti memang yang diajarkan itulah yang benar. Udah kita nyerah aja. Mereka berpikir begitu. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau, maksudnya Nabi Muhammad, melihat menyaksikan manusia itu masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong karena sudah begitu, mereka udah pasrah, berarti memang Muhammad ini yang benar. Ya, mereka udah berusaha dari awal untuk menggagalkan, tapi ternyata Allah memberikan jalan keberhasilan, kemenangan untuk Nabi Muhammad. Berarti dia itu yang benar, termasuk Abu Sufyan yang masih hidup di antara tokoh pemuka kaum Quraisy saat itu, kemudian masuk Islam. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala yauma Badrin salasatan sabran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar itu membunuh 3 sabran. Sabran itu di sini disebutkan kullu dhi ruhin yusaqu hatta yuqtalat faqad qutila sabran. Dan diikat kemudian dibunuh, maka ini disebut qutila sabran. 3 orang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar di antara orang-orang musyrikin Quraisy. Akhrajahu Abu Dawud fil Marasil wa rijaluhu thiqat. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada rajulaini minal muslimin bi rajulin musyrikin. Rasulullah menebus 2 orang pasukan Islam, 2 laki-laki dari kaum muslimin yang ditawan dengan 1 orang musyrik. Ditebus. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu wa asluhu 'inda Muslim. Wa an Sakhr bin Ailata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum. Akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwaththaqun. Orang-orang yang masuk Islam berarti mereka sudah menjaga darah mereka dan harta mereka. Artinya tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dirampas hartanya. Wa Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi usara Badrin. Rasulullah yang bersabda tentang tawanan-tawanan perang Badar. Law kana al-Mut'im ibn Adiyyin hayyan thumma kallamani fi haula'i natna lataraktuhum lahu. Kalau seandainya Mut'im bin Adi itu masih hidup, kemudian berbicara kepadaku tentang mereka ini, maka aku akan membiarkan mereka untuknya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala asabna sabaya yawma Awtas lahunna azwajun fataharraju
Fa anzalallahu ta'ala wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Al-ayah akhrajahu Muslim. Artinya kami pada perang Autos itu ada tawanan-tawanan perang. Di antaranya adalah perempuan-perempuan yang ditawan pada setelah terjadi peperangan, kan ada tawanan anak-anak kecil, perempuan kan jadi budak gitu. Tapi mereka ini masih ada suaminya yang masih hidup, ya belum terbunuh pada waktu perang. Fataharraju, maka para sahabat itu tidak enak hati, ya karena melihat ini perempuan-perempuan ada suaminya. Maka turunlah ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, tentang budak perempuan. Hukum bagi perempuan yang sudah menjadi budak. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, maka pilihannya adalah mereka dijadikan budak. Maka bagi laki-laki yang memiliki budak perempuan boleh menggauli budaknya meskipun tidak tanpa dalam hubungan pernikahan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihim. Rasulullah mengutus pasukan dan aku termasuk dalam pasukan tersebut. Qibala Najdin, ke arah Najd. Faghanimu ibilan katsiran. Mereka memperoleh harta rampasan berupa unta sangat banyak sekali. Fakanat suhmanuhum 12 ba'iran. Maka bagian-bagian bagi mereka dapat 12 unta. Yang dapat 12 unta sesuai pembagian. Setelah dihitung untanya semuanya ada berapa, ternyata satu orang dapat 12 unta. Lumayan berarti. Tiap tahun sampai 12 tahun bisa kurban kalau hidup. Wanufilu ba'iron. Lalu diketambahi, ya, dapat tambahan masih lebih ternyata. Satu ba'iron. Satu orang tambah satu lagi, bonus lagi satu. Muttafaqun alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar lil farasi sahmain walil rajuli sahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pada perang Khaybar itu bagi orang yang berkuda 2 bagian dan bagi yang berjalan tidak naik menunggangi kuda 1 bagian. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa li Abi Dawud ashama li rajulin wa li farasihi 3 ashum. Ya, dalam riwayat Abu Daud sebutkan Rasulullah memberi bagian untuk orang yang berjalan untuk pasukan wali farosi dan untuk kudanya 3 bagian. Sahmaini li farosihi wa sahman lahu. 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk dirinya. Wa an Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafala illa ba'dal khumus. Tidak boleh ditambah kecuali setelah dibagi 1/5-nya dulu. Dibagi jadi 5, semua harta rampasan perang dikumpulin dulu. Enggak boleh diambil dulu. Kalau ngambil apa tadi namanya? Gulul. Ya. Kalau sudah tidak boleh minta bonusnya berapa ini dulu. Ya, aslinya aja belum dibagi, udah minta bonusnya, belum bisa. Dibagi dulu jadi 5 bagian, ya 1/5-nya disisakan tadi lillahi wali rasulih dalam surat Al-Anfal itu sebutkan. Kemudian 4/5 80% sisanya untuk pasukan yang ikut dalam berjihad itu secara dibagi sesuai dengan sama rata semuanya. Ya, sesuai dengan pembagiannya. Bagi yang berkuda dibedakan dengan yang berjalan. Wa an Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu annahu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffala ar-rubu'a fil bad'ah wa thulutha fil raj'ah. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi 1/4 di permulaan dan 1/3 di
di akhirnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaffilu ba'dha man yab'atsu minas saraya li anfusihim khassatan siwa qismati ammatil jaysh, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bagian tambahan khusus di antara para pasukan itu khusus saja, selain pembagian secara umum. Dan begitu cara membagi harta rampasan perang. Ada juga yang diberi bagian yang tambahan yang khusus namun setelah dibagi secara umum sesuai dengan pembagiannya. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala kunna nusibu fi maghazina al-asal wal 'inab fatakuluhu wa la narfa'uhu. Rawahu al-Bukhari wa li Abi Dawud falam yu'khadh minhu al-khumus wa sahahahu Ibnu Hibban. Kami mendapatkan di antara harta rampasan perang itu adalah madu dan anggur. Buah anggur dan madu. Maka kami memakannya dan tidak mengumpulkannya kemudian dimasukkan dalam pembagian yang dibagi seperlima. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu qala asabna ta'aman yawma Khaybar fakana ar-rajulu yaji'u fayakhudhu minhu miqdara ma yakfihi thumma yansarif. Pada perang Khaybar itu ada banyak harta rampasan perang itu ada berupa makanan. Maka ada orang yang datang kemudian mengambil apa yang cukup baginya untuk dia makan kemudian pergi. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Jarud wal Hakim. Wa an Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkab dabbatan min fai'il muslimin. Orang yang sempurna imannya kepada Allah dan sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, maka tidak menaiki binatang tunggangan dari fai' yang diperoleh oleh orang-orang Islam. Hatta idza a'jafaha raddaha. Lalu kemudian setelah capek kemudian dibalikin lagi, dipulangin lagi, dikembalikan lagi. Fai' kalau ini yang bentuk yang ketiga. Ya, kalau harta rampasan setelah terjadi perang namanya apa tadi? Ghanimah. Ya. Kalau yang ada di orang yang berhasil dia bunuh khusus berarti namanya salab. Ya. Kalau fai itu yang diperoleh tanpa ada peperangan terlebih dahulu. Ya, misalnya mau diserang, ya, ternyata sebelum diserang mereka sudah melarikan diri. Ketika didatangi sudah kosong. Jadi harta yang ditinggalkan semuanya itu yang disebut dengan fai. Wala yalbas tauban, artinya ini tidak boleh pakai dulu sebelum dibagi. Wala yalbas sauban min fai'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi. Dan juga tidak memakai pakaian yang termasuk dari fai' yang diperoleh oleh orang-orang Islam hatta idza akhlaqahu raddahu, sampai ketika sudah bajunya sudah rusak baru dikembalikan. Akhrajahu Abu Dawud wa Darimi wa rijaluhu la ba'sa bihim. Wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yujiru 'alal muslimina ba'duhum ba'd. Artinya orang sesama muslim itu saling melindungi satu dengan yang lain. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wa fi isnadihi dha'f. Walid-Tayalisi min hadithi Amr ibn al-As yujiru 'alal muslimina adnahum. Wa fi sahihaini an Ali radhiyallahu anhu dhimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum wa yujiru 'alaihim aqsahum.
saling melindungi antara umat Islam yang dekat maupun yang jauh. Wa fi sahihaini min hadithi Ummi Hani radhiyallahu anhu qad ajarna man ajarti. Ajaro yujiru artinya melindungi, menjaga. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ukhrijanna al-yahuda wal nasara min jaziratil arab hatta la ad'a illa musliman. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari tanah Arab, ya, sehingga tidak aku sisakan kecuali orang yang Islam saja. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulih mimma lam yujif alaihi almuslimun bi khailin wala rikab. Bani Nadir itu hartanya diperoleh oleh umat Islam dengan itu fai tadi, tidak terjadi peperangan. Yang tanpa menunggang kuda, ya, menaiki kuda, ada pasukan yang menaiki kuda, yang hartanya yang ditinggalkan oleh Bani Nadir karena mereka sudah menyerah terlebih dahulu dan meninggalkan kampung mereka karena mereka tahu umat Islam akan datang. Fakanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khas, maka ini untuk Nabi khusus. Fakana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatin. Rasulullah memberi nafkah untuk keluarganya nafkah 1 tahun. Wa ma baqiya yaj'aluhu fil qura' was silah uddatan fi sabilillah azza wa jalla. Dan selebihnya itu dijadikan untuk kuda-kuda perang, ya, senjata-senjata perang, supaya dipersiapkan untuk persiapan perbekalan dalam melaksanakan jihad fi sabilillah azza wa jalla. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Kami berperang, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, fa asabna fiha ghanaman. Faqasama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan wa ja'ala baqiyataha fil maghnami. Rawahu Abu Dawud wa rijaluhu la ba'sa bihim. Ini sama menjelaskan bahwasanya di perang Khaybar itu memperoleh banyak harta rampasan perang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la akhisu bil ahdi wa la ahbisu ar-rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patung di situ. La akhisu gitu. Tidak mengingkari ini. Merusak, tidak menurut perjanjian. Ya. Artinya tidak Pernah merusak ikatan perjanjian. Merusak ikatan perjanjian. Dan tidak menawan utusan-utusan. Kalau ada kerajaan yang mengirim utusan kepada beliau, maka tidak ditawan. Tidak seperti di raja-raja pada umumnya, kalau nggak suka maka utusannya ditawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak akan merusak perjanjian yang sudah disepakati, ya, tidak berkhianat atas perjanjian yang sudah disepakati, dan tidak menawan utusan-utusan dari bangsa lain yang diutus kepada beliau. Wan
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma qaryatin ataitumuha fa aqamtum fiha fasahmukum fiha. Dan di daerah manapun kalian datang kemudian kalian singgah di situ, tinggal di situ, maka ya bagian kalian ada di situ. Wa ayyuma qaryatin asatillah wa rasulahu fa inna khumusaha lillahi wa rasulihi thumma hiya lakum, rawahu Muslim. Dan ya, daerah manapun yang di mana penduduknya itu mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, artinya mereka orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah, maka kalau diperangi berarti harta rampasannya itu dijadikan seperlimanya untuk lillahi wa rasulihi, kemudian sisanya untuk kalian semuanya. Babul jizyati wal hudnah. Jizyah itu artinya upeti yang dibayarkan oleh orang-orang yang kafir yang ingin mendapatkan perlindungan dan keamanan untuk bisa tinggal di negara Islam. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha, Rasulullah mengambil yakni jizyah min majusi Hajar, dari orang-orang Majusi Hajar. Rawahu Al-Bukhari wa lahu tariqun fil Muwatta fiha inqita'. Wa an Asim ibn Umar an Anas wa an Utsman bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin al-Walid ila Ukaidiri Dumatil Jandal fa akhadhuhu fa ataw bihi fa haqqana damahu wa salahahu 'ala al-jizyah, rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid kepada Ukaidir Dumatil Jandal. Kemudian ya, mereka mengambilnya dan Khalid bin Walid melakukan perjanjian bersama mereka untuk mereka bisa membayar jizyah, upeti. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman fa amarani an akhudha min kulli halimin dinaran. Rasulullah memerintahkan padaku mengambil upeti dan 1 dinar au adalahu ma'afiriyan, atau kalau tidak punya uang dinar berarti membayar dengan ma'afiri, kain itu, kain ma'afiri yang dibuat oleh orang yang ada di sana di Yaman. Jadi kalau tidak sanggup bayar upeti berupa bayar 1 dinar, maka ya bayarnya pakai hasil apa yang mereka hasilkan berupa kain, itu dibayar. Akhrajahu salasa wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an A'id ibn Amr al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, akhrajahu Daraqutni. Artinya Islam itu yang harus dijunjung tinggi ya, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fadtarru ila adyaqih, rawahu fadtarruhu ila adyaqih. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nasara dengan salam. Ya, menurut mazhab Syafi'i ini artinya ini larangan bagi kita untuk memulai salam, jangan mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Ya, maka jangan, dalam Islam begitu tidak boleh. Jadi sekarang yang banyak apa, salam lintas agama. Sampai ada kebangsaan, bukan cuma assalamualaikum, tambah lagi.
budaya katanya. Tahu. Yang seperti itu yang maka kita nggak usah ikut-ikut ini. Kalau perlu kita perbaiki. Ini baru muncul akhir-akhir ini, nggak tahu. Mulai zaman sekarang siapa yang membuat hal baru seperti itu. Ya, kalau kalian bertemu dengan mereka, ya maka jadikan jalan mereka itu terasa sempit bagi mereka. Bukan malah kita minggir, justru mereka yang harus ya minggir melihat kita. Wa anil Miswar bin Makhramah wa Marwana radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-Hudaybiyah fa dzakara al-hadits bi tulihi wa fihi hadha ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah Suhaila ibn Amr wa ala wad'il harbi 10 sinin. Ini yang perjanjian damai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan Suhail bin Amr bahwasanya tidak akan melakukan peperangan. Apa maksudnya? Gencatan senjata selama 10 tahun. Ya'manu fihan nas. Ya. Orang-orang yang diberi jaminan aman untuk hidup selama 10 tahun, tidak terjadi ya, peperangan. Wa yakufu ba'dhum an ba'din. Sama satu sama lain saling menjaga, memberi keamanan. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari wa akhraja Muslimun ba'dahu min hadithi Anas radhiyallahu anhu wa fihi anna ma jaa'a minkum lam naruddahu alaikum wa man ja'akum minna radattumuhu ilaina faqalu ataktubu hadha ya Rasulullah qala na'am innahu man dhahaba minna ilaihim fa'ab'adahu Allah wa man ja'ana minhum fasayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja. Dan ini juga bagian dari isi surat perjanjian damai tadi itu. Untuk ini nanti kita ini lagi lihat lagi ini artinya penjelasan tentang ini hukum yang ada di sini. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Akhrajahu al-Bukhari. Orang yang membunuh kafir muahad itu tadi, yaitu yang sudah membuat perjanjian damai, artinya dijamin aman di negara Islam. Kalau dia mau tinggal ya, dalam waktu yang ditentukan, dia akan dapat jaminan selamat ya, aman, nggak ada gangguan. Ternyata ada satu orang yang orang Islam sendiri yang tiba-tiba membunuh orang yang sudah dijamin aman itu. Maka yang seperti itu dilarang dalam Islam, nggak boleh. Kan udah dikasih perjanjian aman, ya udah biarin dia hidup aman di negara Islam, bayar upeti. Dia membayar sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjiannya. Maka apa kata Rasulullah? Lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Padahal main rihaha la yujatu, padahal bau surga itu bisa dicium min masirati arba'ina aman. Dari tempat yang jauh yang ditempuh selama 40 tahun udah kecium bau surga. Sini kemana itu 40 tahun? Artinya bau surga yang dicium dari jarak yang sejauh itu, ini orang masuk surga nggak nyium baunya gara-gara dosa tadi, mengingkari perjanjian ahad tadi itu, perjanjian aman ya, yang sudah diberikan kepada orang kafir yang ingin tinggal di negara Islam. Ternyata dia mengingkarinya dan membunuh orang yang
harusnya dijamin aman itu. Itu tapi yang membunuh masuk surga tapi nggak mau surga harus yang masuk. Masuk surga kalau dia Islam masuk surga, cuma nggak ya mungkin karena terhalang dari nikmat. Kan ada orang itu masuk surga tapi tidak dapat semua nikmat yang ada di surga. Misalnya khamar, misalnya orang yang minum khamar di dunia, maka nanti tidak dapat nikmat khamar yang ada di surga, yang tidak memabukkan. Orang-orang ahli fatrah itu tidak dapat nikmat ru'yatullah nanti bagi penduduk surga, meskipun mereka masuk surga. Ya, orang-orang yang ahli fatrah yang mati dalam keadaan kosong dari kenabian itu. antara Nabi Isa dan Muhammad. Ya, jadi ada orang yang Islam masuk surga tapi terhalang dari beberapa nikmat-nikmat tertentu karena akibat dosa yang dilakukan pada saat di dunia. Bab sabqi war rami. Ya. Bab menjelaskan tentang perlombaan. Harus ini 17-an war rami dan melempar panah itu. Ya, lomba panahan kalau kan ada lomba panahan atau lomba berkuda. Bagaimana ya, aturan Islam dalam berlomba? Apakah dibolehkan atau kalau misalnya nggak bayar udah nggak ada masalah, yang penting kan ada lombanya, bagaimana caranya? Dibolehkan ya berlomba, yang penting diketahui mana startnya, mana finishnya. Jangan lomba tapi nggak jelas startnya di mana, finishnya di mana, yang satu paling kalah nanti. Ya dari sini ke sini. Ya, dan kalau seandainya ada sama-sama bayar, ya, hadiahnya bagaimana hukumnya? Tapi kalau ada misalnya dari Pak Lurah ngasih hadiah nggak masalah, yang lomba nggak ada sponsornya nggak masalah. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala sabaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil khayli allati qad dummirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba dengan melakukan pacuan kuda, lomba kuda dengan kuda yang kekar kudanya itu enggak letoy. Yang dagingnya sedikit sehingga kelihatan kuat itu. Minal hafya wa kana amatuha saniyatul wada'. Dari hafya startnya, kemudian finishnya di saniyatul wada'. Wa sabaqa bainal khayli allati lam tudmar minat saniyati ila masjid Bani Zuraik. Ya, wa kana Ibnu Umar fi man sabaqa muttafaqun alaihi. Ya, Ibnu Umar termasuk yang ikut perlombaan pacuan kuda itu. Ya, perlombaan berkuda itu. Zadal Bukhari qala Sulaiman min al-Hafya ila saniyatil wada' 5 amyal. 5 mil jaraknya dari Hafya ke Saniyatul Wada'. Ya, 1 mil itu berapa kalau ikut ini? 2000 hasta. 45 kilo. Berarti 5 mil berapa? 45 kali 5 200 kilo. Au sittatun atau 6 mil. Wa minasaniya ila masjid Bani Zuraik, ini kuda yang agak yang bukan kuda yang dummirah. Artinya kudanya tidak kekar itu. Cuma jaraknya
dari Saniyah ila Masjidil Bani Zuraik mil, 1 mil saja. Ya, enggak panjang jadinya. Artinya cuma 1 mil. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berlomba, melakukan perlombaan berkuda. Wa faddala al-qurah. Qurah jam'u qarih wa huwa ma kamulat sinnuhu kalbadil fil ibil, yang sempurna umurnya fil ghayati. Ya, Rasulullah yang mengunggulkan kuda-kuda yang qurah, yang sudah sempurna usia umurnya sudah matang itu, supaya ya, bisa yang diikutkan dalam perlombaan berkuda itu. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabqa illa fi khuffin, tidak boleh melakukan perlombaan kecuali fi khuffin, untuk hewan yang ada khuf, maksudnya khuful ba'ir, yaitu onta, perlombaan onta. Au nasl itu artinya pedang atau panah itu. Boleh berlomba untuk pedang atau perlombaan memanah. Au hafirin, atau kuda. Kalau hafir itu sepatu kuda, atau himar yang ada sepatunya itu. Ya, kalau kuda ada sepatunya. Rawahu Ahmad wa salasatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi lomba itu yang dibolehkan pada 3 hal ini. Unta, berkuda, kemudian memanah, kemudian pedang, melempar pedang, atau pisau itu, pakai pisau ini. Wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adkhala farasan baina farasaini wa huwa la ya'manu an yusbaqa fala ba'sa bihi fa in amina fa huwa qimar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnaduhu dhaif. Dan ini dia, apabila ada orang yang masukkan 1 kuda di antara 2 kuda yang berlomba, jadi 3. Maka jika dia tidak membayar, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau dia ikut bayar juga, maka itu jadi judi. Ya, jadi supaya ada dihalalkan itu, kalau semuanya pesertanya itu bayar, supaya tidak jadi taruhan, jangan semua bayar, satu ada yang tidak bayar, itu disebut muhallilnya itu. Yang kemarin 17-an begitu banyak yang nanya itu. Ini gimana kalau hadiahnya diambil dari peserta yang bayar? Ya, ada yang mengatakan nggak boleh itu. Tanya biar boleh, 1 gratisin aja. Siapa itu? Ya kamu sendiri mau gratis ikut lomba. Oh begitu katanya. Iya itu orang sana katanya. Bilangnya nggak boleh, itu judi jadinya gitu. Ya itu bacanya kurang itu katanya. Masih sampai di koma belum titik gitu. Kalau ada muhallilnya baru boleh. Apa itu muhallil dalam bab lomba ini? Yaitu 1 orang nggak ikut bayar. Tapi kalau mau aman apa? Lomba nggak pakai hadiah. Ya, kalau mau sparring nggak pakai hadiah. Kalau mau tidak jatuh pada judi 1 aja yang ngasih. Yang 1 udah kalian nggak usah bayar, hadiahnya dari kami. Kalau kalian bisa menang, ya maka hadiahnya buat kalian itu. Atau kita cari sponsornya dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, atau ya, dari warga dikumpulkan
yang lomba anak-anak kecil tanpa bayar, gratis itu. Kalau ada penarikan pembayaran, uang pendaftaran atau apa istilahnya, kemudian diambil hadiahnya dari situ, maka itu baru jadi judi, qimar. Supaya tidak terjatuh pada judi, caranya bagaimana tadi? 1 atau 2, terserah, misalnya 10 gratis, dapat gratis. 10 peserta pertama gratis. Lomba-lomba nggak ada. Oh, udah ke-11 ini. Ternyata yang 10-nya sudah dicatat duluan, udah dicatat. Nah, supaya tidak terjadi judi, harus ada yang tidak bayar. Ya, minimal 1 orang nggak bayar gitu. Tapi kalau menang, ya, dia tetap dapat hadiahnya. Ya. Panitianya ikut lomba juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dia juga ikut lomba. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mimbar yaqra'u wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Al-ayah. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslim. Artinya, ini adalah dalam ayat ini sebutkan quwwah, maksudnya apa? Ar-ramyu. Ya, keahlian, kemahiran dalam memanah. Ya, supaya dipersiapkan semampu kita untuk bisa memainkan dengan mahir panah itu. Untuk berperang itu kan ada pasukan memanah itu, yang lihai, yang jago memanah. Maka itu termasuk di antara olahraga yang disunnahkan. Ya, banyak sekarang ada latihan panahan, ada latihan berkuda. Sekarang mungkin gantinya menembak. Oh, ada menembak. Sniper. Pas panas lagi mulai ini alas dulu. Wallahu a'lam bis-shawab.